Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama aku, Lia Elia. Di video pembahasan kali ini kita akan membahas tentang soal yang berhubungan dengan laju reaksi. Yuk langsung aja kita masuk ke pembahasan soalnya. Kali ini kita akan membahas FR soal-soal tentang laju reaksi. Karena laporan dari siswa hari pertama tes sampai hari ini tanggal 20 April semuanya rata-rata mendapatkan soal tentang laju reaksi. Yang ditanya baik persamaan laju reaksi maupun orde reaksinya. Untuk reaksi persamaan kimia P plus Q menjadi R diperoleh data sebagai berikut. Oke, diketahui masing-masing ada konsentrasi P, konsentrasi K, dan waktunya. Persamaan laju reaksinya adalah apa? Oke, untuk mencari persamaan laju reaksi, berarti kita akan mencari orde terhadap P dan orde terhadap Q. Ingat rumus persamaan laju reaksi, V sama dengan K dikali konsentrasi P dipangkatkan dengan X dikali konsentrasi Q pangkat Y. V sama dengan K dikali konsentrasi P pangkat X dikali konsentrasi Q pangkat Y. Nah, di sini untuk mencari persamaan lajunya berarti kita akan mencari X dan Y. Mencari X dan Y kita gunakan data percobaan, perbandingan 1 dan 2 atau 2 dan 3 atau sebaliknya. Intinya kita ambil salah satu konsentrasi yang sama. Oke, di sini saya akan bandingkan percobaan 2 dan percobaan ketiga. Nah, gunakan rumus persamaan laju berarti V1 per V2 per V3. Nah, V1 per V3 kita langsung masukin ke data soal. V1 diketahui di soal nggak ada waktu V, tapi ada waktu. Ingat rumus perbandingan, laju itu berbanding terbalik dengan waktu. Jadi V nilainya itu sama dengan 1 per T. Jadi kalau di soal diketahui waktu, pada saat kita menulis lajunya kita buat seper. Atau langsung kita balik boleh sih, nggak masalah. V1, V2, berarti kan V2 waktunya 5 detik. Berarti kalau dia waktu V2 5 detik, berarti kalau lajunya 1 per 5. Jadi langsung kita masuk ke rumus 1 per 5 per laju yang ketiga 20 detik berarti 1 per 20. Atau kalau kita mau cepat boleh langsung kita balik 20 per 5 sama dengan K dikali konsentrasi P yang pertama 0,3 pangkat X dikali 0,8 pangkat Y per konsentrasi P di percobaan yang ketiga 0,3 pangkat X dikali 0,4 pangkat Y. Oke, sekarang langsung kita coret yang bisa kita coret. K langsung kita coret, 0,3 pangkat X juga langsung kita coret, berarti ini habis ya. Nah, tinggal sisa 1 per 5 dibagi 1 per 20 sama saja dengan 20 per 5. 20 dibagi 5 sama dengan 4. Oke, sama dengan 0,8 per 0,4 pangkat Y, berarti 2 pangkat Y. Nah, berapa nilai Y-nya? 2 pangkat Y ya. 2 pangkat Y. 4 kita ubah menjadi 2 pangkat 2. Sehingga kita dapatkan nilai Y-nya, sama dengan 2. Atau boleh kalau kita mau cepat langsung kita coret dari tabelnya. 0,3 ini langsung kita hilangkan, tinggal 0,8 per 4, 20 per 5. Sehingga nanti dapat nilai Y-nya sama dengan 2. Itu kalau kita mau cepat pengerjaannya ya. Tinggal mencari orde terhadap P atau pangkat X-nya, mencari Q yang sama. Nah, Q-nya nggak ada yang sama. Kalau tidak ada yang sama, nggak masalah, kita substitusikan nilai Y-nya. Nanti ambil salah satu percobaan juga ya. Misalkan percobaan 1 dan 3 saya ambil. V1-nya berarti 4 menit kita ubah ke detik dikali 60 sehingga jadi 24 dikali 60 240. 240 ini kita buat 1 per
1/240 dibagi V3. V3 nya sudah dalam bentuk detik ya, berarti kita buat 1/20 detik. Nah, sama dengan K dikali konsentrasi yang pertama, P nya 0,1 pangkat X dikali 0,2 pangkat Y. X tadi Y nya sudah dapat, kita ganti aja Y nya langsung pangkat 2 per K dikali konsentrasi X nya yang ketiga 0,3 pangkat X dikali 0,4 pangkat 2. Sederhanakan. 1/240 dibagi 1/20 hasilnya sama dengan 1/12 ya. 1/12 sama dengan 0,1/0,3 pangkat X. Jadi 0,1 berarti 1/3 pangkat X. Dikali 0,2/0,4 sama saja nilainya dengan setengah, berarti 1/2 pangkat 2. Oke. 1/2 kita langsung jabarin aja. 1/2 pangkat 2 itu artinya sama saja dengan 1/4, kita kuadratkan ya. 1/4, jadi dapat nanti 1/12 dibagi 1/4 sama saja nilainya dengan 1/3. Sama dengan 1/3 pangkat X. Berapa nilai X nya? X nya sama dengan 1. Di persamaan laju yang kita dapatkan, V sama dengan K dikali konsentrasi P pangkat X, X nya 1 dikali konsentrasi K pangkat Y, Y nya sama dengan 2. Jadi jawabannya adalah C. Oke ya. Seandainya kalau di soal ditanya orde total, berapa orde totalnya? Berarti orde totalnya kita tambah. Orde total X ditambah dengan Y. Jadi 1 ditambah 3, 1 tambah 2, jadi orde totalnya sama dengan 3 ya. Kalau ditanya di soal berapa orde terhadap P, orde terhadap P 1 ya, karena X nya tadi dapat 1. Orde terhadap Q 2, karena dapat Y nya sama dengan 2. Kalau di soalnya atau di pilihannya dalam bentuk gambar grafik, orde 0, kayak saya gambarkan untuk grafik orde. Grafik yang pertama menggambarkan untuk orde 0. Jadi orde 0 ini berapapun konsentrasinya, laju reaksi tidak akan berubah. Ya, dia akan tetap konstan, itu orde 0. Grafik yang kedua menyatakan orde 1. Orde 1. Kalau orde 1 perbandingannya sebanding. Kalau konsentrasinya 1, maka lajunya 1, konsentrasi 2, lajunya juga 2. Grafik yang ketiga menggambarkan orde 2. Orde 2. Jadi, kalau untuk orde terhadap P tadi kita dapat nilainya sama dengan 1. Grafiknya berarti gambar yang nomor 2. Kalau di soalnya pilihannya dalam bentuk grafik. Seandainya lagi kalau di soalnya nanti ditanya tetapan laju reaksinya atau nilai K. Kalau ditanya nilai K, kita ambil salah satu percobaan dan kita substitusikan nilai yang sudah kita dapat. Misal saya ambil percobaan yang pertama waktunya 4 menit, ini saya nggak ubah 4 menit, nggak apa-apa ya. Berarti kita buat 1/4. 1/4 sama dengan K dikali konsentrasi P 10 pangkat min 1. Konsentrasi Q-nya 2 kali 10 pangkat min 1 dikuadratkan. Jadi 1/4 sama dengan K dikali 2 dikuadratkan 4, 10 pangkat min 1 dikuadratkan 10 pangkat min 2 dikali 1, 10 pangkat min 3. Jadi 4 kali 10 pangkat min 3. Sehingga dapat nilai K sama dengan 1/4 dibagi 4. Jadi 1/16. 1/16 kali 10 pangkat min 3 naik ke atas berarti 1000 dibagi 16. 1000 dibagi dengan 16 hasilnya sama dengan 62,5. Oke, ini yang diketahui
yang ditanya laju, tetapan lajunya. Oke, seandainya lagi di soal, kalau ditanya berapa waktu yang diperlukan ketika konsentrasi P-nya 0,3 dan Q-nya 0,6. Berapa waktu yang dibutuhkan? Kita ambil, kita masukkan ke dalam persamaan laju kita tadi. Kalau ditanya laju, waktu, berarti kita langsung substitusikan ke persamaan laju kita tadi. 1/T sama dengan K-nya 62,5. Konsentrasi P yang diminta 3 kali 10 pangkat min 1 atau 0,3 ya. Dikali 0,6 dipangkatkan 2. Oke, nanti dapat nilai T-nya. 0,6 dikuadratkan 0,36 dikali 0,3 dikali 62,5 hasilnya 6,75. 6,75. Sehingga kita dapatkan T sama dengan, tinggal kita kali silang, 1/6,75. Nah, dapatlah nilai T-nya 0,15 menit, karena satuan K kita tadi pasti menit ya, karena kita ambil percobaan yang pertama. Oke ya. Sekian video pembahasan tentang laju reaksi. Semoga video pembahasan tentang laju reaksi ini mudah dipahami. Dan jika video ini bermanfaat buat kalian, share ke teman-teman kalian ya, biar manfaatnya lebih banyak lagi. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.